Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi aldehid ya. Aldehid itu adalah turunan dari senyawa alkana ya, yang memiliki gugus fungsi CHO ya, atau biasanya biasanya seperti ini ya, C kemudian sininya O kemudian ini ya, jadi bacanya CHO. Sifat-sifat aldehid ya, yang pertama aldehid dengan atom C sebanyak 1 sampai 2 ya. Atom C1 namanya formaldehid dan atom C2 namanya asetaldehid ya. Ini berwujud gas ya. Jadi formaldehid dan asetaldehid ini berwujud gas pada suhu kamar ya, dengan bau yang tidak enak. Kemudian aldehid dengan atom C sebanyak 3 ya sampai 12 ini berwujud cair ya, dengan bau harum ya, dan lebih dari dan untuk yang lebih dari 12 itu nanti wujudnya padat ya. Jadi untuk C lebih dari 12 ya, jadi ininya C 12 ke atas ya, nama lainnya C 12 ke atas ya, itu wujudnya padat. Aldehid cukup rendah ya dapat larut dalam air ya, jadi seperti formaldehid dan asetaldehid ini larut dalam air ya. Kelarutan dalam air ini akan menurun dengan bertambahnya rantai karbon ya, jadi semakin panjang rantainya ya, jadi nanti sifatnya kelarutannya dalam air akan semakin menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama aldehid ya. Yang pertama adalah nama IUPAC ya. Langkah-langkahnya, yang satu, cari rantai terpanjang yang mengandung CHO ya. Kemudian yang kedua, atom C nomor 1 pada gugus fungsi CHO ya. Yang ketiga, penamaan rantai panjang dengan mengganti akhiran ana menjadi al ya. Jadi misalkan metana jadi metanal, etana jadi etanal, jadi akhirnya jadi al. Kemudian penamaan cabang ya. Yang pertama ya, jika cabang sama ya, ada yang sama ya, nanti diberi awalan di, kalau yang sama 2, 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Kemudian penamaan cabang ya menurut abjad ya. Jadi kalau ada etil ya, itu akan ditulis lebih dahulu daripada metil ya, karena abjadnya E ya, dengan M itu duluan E. Selanjutnya ya, kita akan langsung aja ke contoh soal ya. Oke, yang sini CHO ini selalu nomor 1 ya. Jadi kita cari yang terpanjang ya, kita coba 1 2 3 4 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Jadi sebenarnya apa? Kalian mau memilih ke bawah ya, mau memilih lurus atau memilih ke atas itu sama aja ya. Di sini saya memilihnya yang lurus ya, yang lurus ini. Kemudian kita kasih angka 1 2 3 4 ya. 4 itu namanya apa? 4 itu namanya butanal ya. Karena ini selalu di nomor 1 ya, CHO-nya ini, berarti kita nggak usah kasih angka ya. Butanalnya di butanal nomor berapa, jadi gugusnya itu ada di nomor berapa ya, itu kita nggak usah kasih angka di sini, langsung butanal. Kemudian ada cabang ya, cabangnya di sini ada CH3 ya di nomor 3, berarti apa? 3,3 ya, dimetil butanal ya. Selanjutnya contoh yang kedua ya, nomor satunya selalu di sini 1 2 3 4 5, ini sama aja 2 kali ya, 5 ya. 1 2 3 4 5 karena juga 5. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5 ya. Di sini paling panjang 5 ya. Jadi bisa ke bawah ya, bisa ke lurus ya, atau bisa ke atas. Tapi kalau kita milih yang ke bawah sini, nanti cabangnya ini lebih sedikit ya, cuman ada yang namanya isopropil. Jadi kita hanya boleh memilih kita ini yang lurus atau yang ke atas ya. Di sini saya mencontohkannya yang lurus ya. Oke, berarti nggak masalah ya. Yang penting itu tidak boleh yang ke bawah, karena kalau ke bawah cabangnya nanti hanya 1.
Kalau lurus, cabangnya otomatis ada yang ini sama yang sebelah sini. Jadi ada dua cabang. Nah, itu kita lebih prefer seperti itu, ya. Oke, kita kasih nama, ya. Cabang ini di sini ada etil, ya, ada berbeda ya. Ini ada etil. Kemudian di sini ada metil, ya. Ada metil, ada metil. Ya. Berarti abjadnya antara E dan M duluan E, ya. Kita sebut dulu, nanti etil dulu. Di sini panjangnya 5. 5 itu apa? 5 itu namanya pentanal, ya. 5 ini namanya pentanal, ya. Kemudian etilnya di nomor berapa? Nomor 3, ya, kan abjadnya E dulu, berarti 3 etil. Kemudian ada cabang lagi, ya, metil di nomor berapa? 3 sama 4. Jadi tulis 3,4 dimetil. Jadi senyawa ini, ya, namanya apa? 3 etil, 3,4 dimetil pentanal. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tata nama iupan dari aldehid, ya. Oke, yang pertama adalah cari rantai terpanjang yang mengandung COH atau CHO, ya, mengandung CHO. Dan ini selalu nomor 1, ya. Jadi ini selalu nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Karena nggak ada cabang, berarti kita bisa langsung kasih nama, ya. 5 ini namanya pentanal, ya, namanya pentanal. Selanjutnya yang nomor 2, ya. Ini kita nomor 1, ya. Ini nomor 2, kemudian nomor 3. Yang nomor 2, ya. Ujung ini, ya, selalu nomor 1, ya, gugusnya selalu nomor 1, berarti kita kasih angka 1, ya. Kita cari yang terpanjang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Jadi boleh lurus atau boleh belok ke bawah, ya. Mungkin paling enak kita pakai lurus aja, ya, jadi lurus. Nah, kemudian kita kasih angka, ya. Ini C nomor 1 selalu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya. 4 itu namanya butanal, ya. 4 itu namanya butanal. Kemudian ada cabang, ya, di nomor 3, ya. Cabang ini namanya metil, ya. Jadi apa? Ada metil di nomor 3. Jadi ini namanya 3, ya, metil, ya, butanal, ya. Ini harusnya gabung, ya, 3 metil butanal. Selanjutnya nomor 3, ya. Kita cari terpanjang, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terpanjangnya boleh ke bawah atau boleh lurus, ya, ke kiri. Nah, saya akan memilih yang lurus aja, ya. Nah, ini, ya, ini sebagai rantai induknya, ya. Nah, kayak gini aja, ya, ini sebagai rantai induknya. Jadi aslinya yang ininya ikut, ya. Jadi ini sebagai rantai induknya gini, ya. Nah, ini sebagai rantai induk. Nah, ini juga harusnya CHO-nya sebagai rantai induknya. C yang ini, ya, C yang sebelah sini, ini kita kasih sebagai nomor 1, ya. C ini sebagai nomor 1, ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, kita tulis cabangnya dulu biar gampang. Ada cabangnya berapa? Ini ada cabang metil, ini juga metil di nomor 4 sama 5. Jadi kalau kita kasih nama, ya, namanya apa? 4, ya, 5 strip dimetil, ya. Panjangnya ada 6. 6 itu berarti heksanal, ya, heksanal. Jadi, ya, jadi untuk nama yang ketiga ini namanya apa? 4,5 dimetil heksanal. Oke, selanjutnya nomor 4, ya. Karena gugus CHO-nya itu ada di sebelah kiri, ya, otomatis ini nomor 1, ya. Kita cari rantai yang terpanjang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi panjangnya 6, boleh ke bawah, boleh lurus, ya. Misalkan, ya, saya memilih yang lurus aja, ya, yang enak, ya. Oke, saya memilih yang lurus.
otomatis nomor satunya harus dari kiri ya. Yang ada gugusnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang ya, ini namanya metil ya, namanya metil. Kemudian ini juga metil ya, ini juga metil ya. Di nomor berapa aja? Nomor 3 ada 2, nomor 5 ada 1. Jadi kalau kita kasih nama, namanya apa ya? Nomor 3 ini ada 2 ya, berarti nulisnya 3,3. Kemudian di nomor 5 ya, koma 5. Karena ada 3 kita kasih awalan tri ya. Tri apa? Trimetil. Ya. Panjangnya 6. 6 itu berarti kita namain heksanal ya. 6 itu heksanal. Selanjutnya nomor 5 ya. Otomatis nomor satunya harus dari sebelah kanan yang mengandung CHO ini ya, atau CO ini ya. 1, 2, 3. Kita cari yang terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ternyata panjangnya yang lurus juga ya. Kita cari yang paling panjang. Nah ini ya, ini sebagai rantai induknya. Kemudian atom C nomor 1 adalah yang pas di gugusnya ya, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada cabang namanya metil ya. Kemudian di sini juga ada cabang namanya metil. Selanjutnya di sini ada cabang namanya etil. Secara abjad E sama M itu duluan E ya. Jadi kita sebut etilnya dulu ya. Kita kasih nama ya. Etilnya di nomor berapa? 3. Jadi namanya 3 etil ya. Strip. Metilnya di nomor 2 sama 4. Berarti 2,4 ya. Dimetil ya, panjangnya ada 6, namanya heksanal ya, heksanal ya. Karena di sini ada 2 yang sama, dikasih awalan di ya. Antara angka dengan angka kita kasih koma, tapi kalau antara angka dan huruf kita kasih tanda strip. Selanjutnya nomor 6 ya. Oke, otomatis rantai nomor satunya dari kanan ya. Kita cari yang terpanjang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya 7 ya. Boleh lurus ya, atau boleh belok ke atas ya. Jadi sama-sama 7 ya. Nah, saya akan menggunakan yang lurus aja ya. Oke, saya pakai yang lurus aja seperti ini ya. Kemudian atom C nomor 1 ya, pasti di gugusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada cabang ya, di sini ada cabangnya, ini ada etil. Ya, ini ada cabang etil. Kemudian yang lain cabangnya metil semua. Ya, ini metil, ini metil. Nah, antara cabang metil ya, antara cabang metil dengan etil ya, secara abjad duluan mana ya? Secara abjad ya, antara E dan M itu duluan E ya. Jadi kita sebut dulu etilnya. Etilnya di nomor 5 ya. Berarti kalau kita kasih nama, namanya adalah apa? 5 etil ya. Kemudian metilnya di nomor berapa aja? 3 sama 5 ya. 3,3,5. Karena ada 3 yang sama, kita kasih kata tri ya, metil. Panjangnya ada 7. 7 itu berarti namanya 7 namanya heptanal ya. 7 namanya heptanal. Namanya heptanal, heptanal ya. Jadi untuk nomor 6 ya, namanya 5 etil 3,3,5 trimetil heptanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama trivial dari aldehid ya, atau tata nama lazim ya. Nah, untuk tata nama trivial ini ya,
di aldehid kalau C-nya 1 nanti namanya formaldehid ya atau formaldehida. C-nya 2 asetaldehid ya atau asetaldehida ya. Jadi ada A-nya boleh atau seperti ini ya. Kalau saya pakai yang nggak ada A-nya ya. Formaldehida, C-nya 2 asetaldehida, C-nya 3 propionaldehida, C-nya 4 butyraldehida ya, butyraldehid ya. C-nya 5 valeraldehid, C-nya 6 caproaldehid, C-nya 7 enantaldehid, C-nya 8 coprialdehid, dan C-nya 9 pelargonaldehid, sama C-nya 10 capraldehid ya. Jadi boleh pakai hid ya atau akhirnya A-nya juga boleh. Oke, untuk aturan penamaan ya. Atom C nomor 1 pada gugus COH ya. Jadi gugus COH ini selalu nomor 1 ya. Jadi gugus yang ini dia selalu nomor 1. Kemudian letak cabang ya. Kalau di nomor 2 nanti diganti alfa, di nomor 3 diganti beta, di nomor 4 diganti gamma, di nomor 5 diganti theta. Oke, kita langsung praktek aja ya. Jadi gugus ini nomor 1. Kemudian kita cari yang terpanjang ini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2 kali, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi boleh lurus ke atas ya atau lurus ke samping sini ya. Saya pakai yang lurus aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini ada cabang ya. Di sini cabang ini ya C25 namanya cabang etil, kemudian CH3 metil ya, CH3 juga ini metil. Oke, sekarang apa namanya ya? Namanya ya antara etil dengan metil ya, antara E dan M abjadnya duluan E. Jadi kita tulis dulu letaknya itu di etilnya dulu. Etilnya di nomor 4 ya. Nomor 4 berarti diganti dengan gamma ya. Jadi namanya gamma ya, etil, gamma etil. Kemudian di sini ya ada metil ya di nomor 2 sama nomor 4 ya. Nomor 2 sama nomor 4 berarti gimana? Nomor 2 diganti alfa, koma ya, 4-nya diganti dengan gamma ya. Karena ada 2 ya, metilnya di nomor 2 sama nomor 4 ini berarti dikasih awalan di ya, di metil. Kemudian panjangnya ya, panjangnya 6 ya. Kita cari di sini panjangnya 6 namanya caproaldehid ya. Sininya caproal ya, caproaldehid ya. Jadi terus nama senyawa ini adalah apa? Gamma etil alfa, gamma dimetil caproaldehid. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nomor 1 ada CH3, CH2, CH, CH3, COH ya. Nah, ini nama trivial dari senyawa aldehid ini apa ya? Oke, kita langsung aja ya. Untuk tata nama trivial dari aldehid ya, yang gugus COH ini selalu nomor 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada cabang ya, cabangnya di nomor 2 ya. CH3 ini namanya metil ya, ini namanya metil. Oke, untuk penamaan ya, kalau C-nya 1 formaldehid, C-nya 2 asetaldehid, 3 propionaldehid, 4 butyraldehid, 5 valeraldehid, 6 caproaldehid, 7 enantaldehid, 8 caprialdehid, 9 pelargonaldehid, dan 10 capraldehid ya. Kalau ada cabang nomor 2 nanti diganti alfa, 3 beta, 4 gamma, 5 theta ya. Oke, jadi namanya apa ya? Namanya di sini ada nomor 2 ya, metil, 2 metil ya. Nomor 2 diganti dengan posisinya alfa. Jadi namanya alfa metil ya. Jadi seperti 2 metil ya, cuma ganti alfa metil. Kemudian panjangnya 4 ya. Kalau yang biasa namanya butanal ya. Tapi kalau trivial diganti dengan butyraldehid ya. Alfa metil butyraldehid ya.
Jadi kalau nama IUPAC-nya ya, dia akan bernama 2-metil butanal. Ya, itu kalau IUPAC-nya. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Ada senyawa CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, COH ya. Oke, ini selalu nomor 1 ya. Panjangnya kita cari terpanjang 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Mau lurus boleh, mau belok ke bawah juga boleh. Ya, nomor 1 2 3 4 5 ya. Saya pilih yang lurus saja. Ada cabang ya, CH3 ini namanya metil. Ya, ini juga namanya metil. Kemudian metilnya di nomor berapa aja? Nomor 3 dan 4 ya. 3 diganti beta, 4 diganti gamma ya. Jadi namanya apa? Beta ya, beta, koma, gamma ya, strip. Karena metilnya ada 2 dikasih awalan di ya, metil. Kemudian panjangnya 5 ya. 5 itu namanya paralel apa? Paraleldehyid ya. Paraleldehyid. Nah, ini. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3 ada senyawa CH3, CH, CH3, CH, C25, CH2, COH ya. Kita cari terpanjang ya. Ini selalu nomor 1. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, berarti ya. Jadi kalau ke sini 5, ke sini juga 5, ke sini juga 5. Pilih yang mana ya. Kalau langsung ke sini, nanti cabangnya cuma ini aja ya. Berarti ada satu cabang. Tapi kalau kita milihnya lurus atau ke bawah, cabangnya ada 2. Nah, kita lebih prefer yang cabangnya 2 ya. Jadi misalkan saya pilih yang lurus ya, atau mungkin yang belok juga boleh. Kita pilih yang lurus saja. 1 2 ya, 3 4 5. Oke, di sini ada cabang ya. Ini namanya etil. Kemudian ini namanya metil. Secara abjad antara E dan M itu duluan E ya. Jadi kita nomor dulukan yang etil. Etilnya di nomor 3 ganti beta ya. Berarti namanya beta ya. Beta etil ya. Kemudian nomor 4 diganti gamma. Gamma metil ya. Panjangnya 5. 5 itu paraleldehyid ya. Paraleldehyid. Jadi ya, untuk nomor 3 ini ya, namanya apa? Beta etil 5 metil paraleldehyid. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Ada senyawa CH3, CH2, C, C25, CH3, CH2, CH, CH3, COH ya. Oke, kita tentuin yang paling panjang ya. Oke, ini mesti nomor 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi boleh ke atas, boleh ke kiri ya, lurus ya. Saya pilih yang lurus ke kiri aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ya, di sini ada cabang ya. Ini metil. Kemudian ada cabang etil, ada cabang metil. Secara abjad ya, etil dengan metil, E dengan M ya, itu duluan E ya. Jadi kita nulis dulu etilnya. Etilnya di nomor 4 ya. Nomor 4 diganti dengan gamma ya. Jadi namanya gamma etil. Kemudian ada metil di nomor 2 sama 4. Nomor 2 diganti alfa ya, alfa. 4 ya, 4 ini diganti dengan gamma ya. Karena metilnya ada 2 ya, dikasih awalan dimetil ya, dikasih awalan di. Selanjutnya panjangnya 6 ya. Panjangnya 6 di sini namanya kaproaldehyid ya. Sini namanya kaproaldehyid. Kaproaldehyid. Ya. Oke, selanjutnya nomor 5 ada senyawa CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH2, C,
C25, C25, C2, COH. Ya. Oke, kita cari rantai yang terpanjang ya dengan inisial nomor 1. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, panjangnya lurus ini ya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, di sini ada cabang apa aja? Ada cabang etil, ya, ada cabang etil. Kemudian di sini ada cabang metil, ya, ada cabang metil. Secara abjad, etil dengan metil, ya, E dengan M duluan E. Jadi kita nulisnya etil dulu, ya. Etil berapa aja? Nomor 3 sama 3 diganti beta, ya. Ini namanya beta, beta. Karena etilnya ada 2, ya, di etil. Ya, kemudian metilnya nomor 5 sama 5 diganti dengan teta, ya. Teta, ya, teta, ya, di metil. Panjangnya 7, ya. 7 namanya apa di sini? Enantaldehid, ya. Namanya ya, jadi enantaldehid, ya. Ini merah aja, ya, biar serasi. Enantaldehid. Oke ya, jadi itu nomor 5 ya, namanya beta, beta dietil, beta, beta dimetil, enantaldehid. Oke, selanjutnya ya, gambarkan struktur senyawa berikut. Nomor 1, alfa etil, beta metil valeraldehid, ya. Nah, gimana gambar strukturnya ya? Kita lihat dulu ya, terutama yang rantai induknya, valeral, ya. Itu berarti kita lihat di sini ada C-nya ada 5, ya. Kita buat C-nya ada 5, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan sininya COH. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya ada cabang etil di alfa. Alfa itu berarti nomor 2, ada etilnya, ya. Berarti sini ada cabang C2H5. Selanjutnya ada beta metil, ya. Beta itu di nomor 3, ya. Jadi kalau ini kita kasih angka, ya. Ini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi di nomor 2 ada etil, ya. Makanya alfa, ya, alfa itu sama aja nomor 2. Di 2 itu ada etil C2H5. Kemudian ada beta metil, metil di beta. Beta itu nomor 3, ya. Di sini ada metil, ya. Misalkan saya ke atas CH3. Nah, selanjutnya kita lengkapin H-nya, ya. Setiap C mengikat 4H, ya. Ini baru 1, nah, ya. Berikatan dengan C yang lain, hanya 3. Sini 1, 2, hanya 2, ya. Biar tangannya 4, ya. Sini 1, 2, 3, biar saya 1 lagi. 1, 2, 3, 1 lagi, ya. Jadi ini struktur dari alfa etil, ya, alfa etil, beta metil, valeraldehid. Selanjutnya nomor 2 ada senyawa gamma etil, ya, beta, teta dimetil enantaldehid. Jadi yang kita gambar adalah enantaldehidnya, ya. Enantal itu berarti C-nya ada 7, ya. Kita gambar C-nya 7. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini pasti COH, ya. Kemudian kita kasih angka, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 7. Kemudian ada cabang apa aja? Gamma etil. Gamma itu di nomor 4 ada etil, ya. Jadi sini ada etilnya, ya. C2H5. Kemudian beta, di beta ada metil. Ya, beta itu di nomor 3. Nah, sini ada metil, ya. Berarti CH3.
Kemudian theta. Theta itu di nomor 5 ya, ada metil ya, di nomor 5 ada metil. Sini ya, CH3. Selanjutnya kita lengkapi hanya ya. C-nya ini baru dipakai 1 ya, berarti tambahannya 3. 1 2 tambahannya 2. 1 2 3 hanya 1. 1 2 3 hanya 1. 1 2 3 hanya 1. 1 2 hanya 2 ya. Jadi untuk struktur gamma, etil ya, beta, theta dimetil N-aldehyde adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang isomer aldehyde ya. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda ya. Jadi rumus molekulnya sama tapi bentuknya berbeda-beda. Pada aldehyde ya, ini memiliki isomer struktur ya, rangka dan isomer gugus fungsi ya. Aldehyde hanya memiliki 2 isomer, itu struktur dan isomer gugus fungsi. Aldehyde ya tidak memiliki isomer posisi ya. Kenapa? Ya karena letak gugus CHO ya ini selalu di nomor 1 atau selalu di ujung, jadi tidak bisa pindah-pindah. Akhirnya apa? Aldehyde tidak memiliki isomer posisi. Oke, selanjutnya ada isomer C4H8O. Secara rumus ya, C4H8O ini bisa aldehyde ya, bisa aldehyde, bisa keton. Ya. Karena apa? Karena C4H8O ini memiliki rumus umum CnH2nO, yaitu untuk rumus umumnya dari aldehyde atau keton. Oke, kita akan membuat isomer dari aldehyde ya. Kita akan membuat isomer dari aldehyde. Oke, C-nya 4 ya. Untuk C-nya 4 ya, kita membuat 4 dulu ya. 1 2 3 4. Ujungnya berarti karena aldehyde CHO. Nah, atau seperti ini ya. Kita lengkapin hanya CH3, CH2, CH2. Oke, namanya apa ya? Ini selalu nomor 1 ya. 1 2 3 4 ya, karena 4 ya. Ini namanya butanal. Ya, namanya butanal. Kemudian kita potong 1 ya, jadi tinggal 3 ya. 1 2 3 ya. Ininya O, ininya H. Satunya lagi tidak bisa ditaruh di sini ya. Kalau ininya C, nanti tangan C yang ini 1 2 3 4 5 ya. Jadi tidak boleh di sini, tapi di sebelahnya sini. Nah, ini ada C. Kemudian kita lengkapin hanya ya CH3 ya, karena bersatu tambahin hanya 3 biar 4 tangannya. Ini 1 2 3 berarti tambah 1, ini 1 berarti tambah 3 ya. Oke, ini namanya ya dari yang nomor 1-nya dari gugus fungsinya 1 2 3. Ada cabang di nomor 2 ya, jadi namanya 2 metil ya. Panjangnya 3 itu berarti propanal ya. Oke, kalau geser lagi udah nggak ada ya. Nah, jadi ini ya, antara butanal dengan 2 metil propanal ini merupakan isomer ya, ini namanya isomer rangka ya, atau isomer struktur ya. Jadi apa? Gugus CHO-nya tetap di nomor 1, tapi kalau ini rangkanya lurus ya, ini bercabang ya. Jadi untuk isomer aldehyde ya dengan C4H8 ya, O ini memiliki 2 isomer. Oke, selanjutnya kita akan membuat isomer dari C5H10O untuk keton ya. Kita akan membuat isomer untuk keton ya. C-nya ada berapa? C-nya ada 5 ya. Kita buat 5 dulu. 1 2 3 4 5. Karena keton adalah gugus CO ya, dan ini nggak mungkin di ujung ya. Jadi gugus CO ini ya
dia harus selalu di apit atau tidak boleh di ujung. Nah, misalkan saya dari sini ya, kemudian kita lengkapin hanya ya, berarti 1 tambahnya 3, 1 2 hanya 2, 1 2 hanya 2, 1, berarti hanya sini ada 3. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung dekat gugusnya ya. Kalau dari sini 1 2 3 4, kalau sini 1 2 ya, berarti kita mulainya dari sebelah kanan ya. Oke, namanya apa ya? Berarti namanya 2 pentanon ya, 2 pentanon ya, karena nomor ketonnya di nomor 2. Langkah selanjutnya adalah kita geser gugus CO nya ya. Kita geser gugus CO nya di C nomor 3. Jadinya 1 2 3 4 5. Kita geser di sini ya. Kita geser di sini ya. Berarti kita lengkapin hanya ada 3 ya, hanya ada 2. Sini 1 2 hanya ada 2, 1 hanya ada 3 ya. Nomor satunya mau dari ujung sini 1 2 3, kalau dari sini 1 2 3, sama aja ya. Jadi misalkan kita pilih mau dari kiri juga boleh, 1 2 3 4 5. Nah, ini namanya apa ya? Ini namanya 3 pentanon. Oke ya. Selanjutnya kalau CO nya geser lagi ke sini ya, gugus CO nya sama aja dengan di atas ya. Jadi kita potong ya, yang ada 5 ini jadi 4 ya. 1 2 3 4. Nah, ini di sini. Satunya lagi di mana ya? Kalau di sini sama aja dengan di atas ya. Nah, satunya lagi di sini C ya. Kita lengkapin 1 berarti tambahannya 3 ya. 1 tambahannya 3, 1 2 3 hanya 1, 1 hanya 3 ya. Atom C nomor 1 ini dari mana? Yang ujung dekat gugusnya. Kalau dari sini 1 2 3, kalau dari sini 1 2 3, kalau dari sini 1 2. Jadi dari nomor sini 1 2 3 4. Panjangnya boleh lurus boleh belok ya. Ada cabang CH3 metil di nomor 3. Jadi namanya apa? 3 metil ya, 3 metil, ketonnya di nomor 2 butanon ya. Nah, ini udah nggak ada isomernya lagi ya. Antara ini dengan ini ya, misalkan kita mau jabarin antara 2 butanon dan 3 pentanon, ini beda letak gugus CO nya. Ini namanya isomer ya, isomer posisi ya, isomer posisi. Antara yang ini ya, misalkan yang atas sama yang bawah ya, ini CO nya sama-sama di nomor 2 tapi rangkanya beda, ini lurus, ini bercabang. Nah, ini namanya isomer rangka, isomer rangka. Kemudian ya, antara ini dengan ini ya, atom gugus CO nya di nomor 2, gugus CO nomor 3, rangkanya lurus, rangkanya bercabang ya. Ini namanya isomer rangka ya, dan isomer posisi ya. Jadi untuk beton ya, ini ada isomer rangka dan isomer posisinya. Oke, selanjutnya adalah reaksi aldehid ya. Reaksi yang pertama adalah reaksi adisi dengan H2 ya, dengan gas hidrogen. Nah, reaksi adisi ini ya, nama lainnya adalah reaksi substitusi ya. Substitusi. Nah, di sini untuk reaksi adisi dengan H2 ya, untuk aldehid nanti akan membentuk alkohol ya. Jadi konsepnya aldehid ya, aldehid plus H2 akan membentuk alkohol primer ya. Jadi aldehid ya, aldehid plus H2 akan membentuk alkohol primer. Contohnya ya, salah rumusnya RCHO, di mana R itu mungkin H atau CH3 gitu ya.
kemudian plus H2 akan membentuk RCH2OH, ya, membentuk alkohol. Di sini ada senyawa CH3, CH2, CHO, ya, atau di sini propanal plus H2, ya, akan membentuk CH3, CH2, CH2OH atau 1 propanal, ya. Oke, saya akan uraikan, ya. CH3, ya, strip CH2 strip C, ya, di sini O, di sini H, plus H2, ya, H2 saya tulisnya H sama H, tanda panah, ya. Oke, konsepnya gimana, ya? Konsepnya di sini, ya, ini H sama H jadi H2, ya. H-nya akan mengikat ini, terikat ke O, ya, hanya akan terikat ke O, ya. Kemudian tangannya di sini akan putus, ya. Tangannya di sini akan putus, jadi seperti ini, ya, akan putus jadi seperti ini. Yang di sini akan diikat oleh C, yang di sini, C yang apa? Tangan saya yang di sini, ya. Jadi kalau saya gambar, ya, hasilnya gimana, ya? Hasilnya CH3 strip, ya, tetap CH2 strip, ya, kemudian C, ya, hanya ada 2, hanya 1 sama ini, ya. Berarti CH2 strip, yang atas menangkap O, O-nya menangkap H ini, ya, jadinya OH. Ya, di sini senyawanya, ya, ini ada namanya propanal, ya, plus gas hidrogen, ya, gas hidrogen, ya, akan membentuk 1 propanol. Kemudian reaksi yang kedua adalah oksidasi aldehid, ya, dengan KMnO4 atau K2Cr2O7, ya, namanya kalium permanganat atau kalium dikromat, ya, namanya kalium dikromat K2Cr2O7. Ya, ada propanal, ya, CH3, CH2, CHO, kemudian O ini namanya dioksidasi, ya, akan membentuk CH3, CH2, COH, membentuk asam propanoat, ya. Propanal dioksidasi akan membentuk asam propanoat. Jadi secara rumus, ya, secara rumus kalau ada aldehid, ya, aldehid dioksidasi, ya, dia akan membentuk asam, ya, asam karboksilat. Nah, ini, ya, jadi konsepnya ini. Ada aldehid dioksidasi akan membentuk asam karboksilat. Oke, kita uraikan apa namanya prosesnya, ya. Di sini ada CH3, kemudian CH2, C yang CHO ini saya jabarkan menjadi O, sininya H, dioksidasi, ya, sininya O, ya. Oke, konsepnya gimana, ya? Konsepnya O-nya ini akan masuk ke sebelum H, ke sini. Nah, ya, akan masuk ke sebelum H. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya adalah CH3, ya, kemudian CH2 strip CO, ya, C ke atas O. Nah, di sini O-nya masuk sebelum H, jadinya OH, ya. Oke, yang ini namanya propanal, ya, ini, ya. Yang ini namanya asam propanoat, ya, karena J-nya ada 3. Oke, ya, jadi oksidasi aldehid dengan KMnO4 atau K2Cr2O7, ya, akan membentuk suatu asam karboksilat. Oke, reaksi selanjutnya, ya, yang ketiga adalah reaksi aldehid dengan Fehling, ya. Fehling ini dirumuskan dengan CuO, ya. Jadi senyawa Fehling ini dirumuskan dengan CuO atau namanya tembaga 2 oksida. Larutan Fehling sendiri, ya, ini terbuat dari campuran antara Fehling A, ya, Fehling A itu CuSO4 tembaga 2 sulfat, dan Fehling B, ya, kalium natrium tartat, ya. Nah, kemudian antara Fehling A dan Fehling B ini dicampur membentuk namanya larutan Fehling, ya, yang kita sebut dengan apa? Yang memiliki rumus CuO, ya. Jadi gabungan antara Fehling A dan Fehling B membentuk larutan Fehling, ya. Ini memiliki rumus CuO.
Aldehid ya, ini bereaksi dengan pairing ya, menghasilkan asam karboksilat dan endapan merah bata ya, Cu2O. Ya. Oke. Di sini ada rumus umumnya ya, ada RCOH Ag plus 2CuO Ag tanda panah COOH Ag plus Cu2O solid ya. Jadi intinya nanti yang berbeda hanya di sini, di R-nya ya. R-nya entah H, entah CH3, entah apa ya. Yang lainnya akan sama. Nah, ini secara rumus praktisnya ya. Oke, kita contohkan ya. Di sini ada CH3, CH2, CHO propanal ya. Ini namanya propanal. Nah, propanal ini ya direaksikan dengan pairing itu akan membentuk pairing ini akan membentuk asam propanoat ya. Ini namanya asam propanoat ya, dan endapan merah bata Cu2O. Bagaimana prosesnya ya? Oke, saya akan jelaskan prosesnya. Di sini ada CH3 ya, CH2, kemudian CHO ya. Di sini ada CHO. Nah, saya jabarin aja sini. Plus awalnya CuO ya. Jadi awalnya kita reaksikan dengan CuO ya. Ini Ag semua ya. Oke, fase di sini itu Ag. Nah, dihapus saja biar lebih detail ya. Di sini fasenya Ag larutan ya, plus CuO ya. Ini juga Ag tanda panah ya. Prosesnya gimana ya? Jadi prosesnya O yang di sini akan masuk ke sini ya, tapi di sini ada perubahan ya, dari CuO menjadi Cu2O ya. Jadi ada perubahan di sini dari tembaga 2 ya, dari tembaga 2. Nah, sini dari tembaga 2 ya, tembaga 2 oksida ya, ini akan membentuk tembaga ya, tembaga 1 oksida ya. Jadi akan membentuk tembaga 1 oksida ya. Ini namanya tembaga 2 oksida, ini tembaga 1 oksida. Konsepnya di situ ya. Jadi modelnya gimana? Ini masuk ke sini ya. Jadi kalau saya terus lagi membentuk CH3, CH2, C ya, ke atasnya O ya, sininya OH plus ini Ag dulu ya. Ini larutan ya. Di sininya Ag ya, plus Cu2O solid. Nah, jadi kenapa? Karena di sini sudah pasti ya, Cu2O, sininya CuO. O-nya masuk ke sini ya. O-nya masuk ke sini membentuk CH3, CH2, COOH. Jadi O sini tambahan O ya. Kemudian di sini ada perubahan dari CuO membentuk Cu2O ya. Jadi sama aja apa? Sama aja Cu-nya itu berubah ya. Jadi menjadi 2 Cu ya. Di sini makanya Cu-nya ada 2 ya. Di sini jadi ada 2 ya. Kemudian O-nya sebenarnya ada 2 juga ya. Satunya masuk ke sini. Nah, ini ya. O-nya ada tambahan 1. Satunya lagi gimana? Ya, ini ada 2 ya. Satunya lagi di sini. Ya. Jadi cuma ada perubahan di sini apa? Untuk O-nya yang ada 2 ya. O-nya masuk ke sini 1. O-nya sini ada 2 ya. O-nya masuk di sini 1 ya. Nah, ini masuk di sini 1. Satunya lagi ada di sini ya. Jadi intinya kalau aldehid direaksikan dengan pairing akan membentuk senyawa asam karboksilat ya, kemudian endapan merah bata ya. Jadi ini warnanya merah bata ya, namanya warnanya merah bata ya. Nah, ini di larutan nanti akan terbentuk endapan merah bata. Oke, selanjutnya adalah reaksi yang keempat, reaksi aldehid dengan reaksi tolen ya. Jadi reaksi tolen itu disingkat dengan Ag2O ya, perak 1 oksida ya. Reaksi tolen ini sebenarnya terbuat dari larutan AgNO3 dan amonia
ya. Jadi ini dicampurkan akan membentuk Ag2O, namanya bereaksi Tolen. Aldehid dengan bereaksi Tolen, ya, kurang S ya, dengan bereaksi Tolen, ya, akan menghasilkan asam karboksilat dan endapan cermin perak. Jadi ini warnanya itu mengkilap, ya, seperti warna perak-perak yang ada di cermin, ya, jadi mengkilap, ya. Nah, secara umum rumusnya adalah RCHOH, ya, RCOH, ya, Ag plus Ag2O Ag akan membentuk RCOOH, ya, Ag plus 2 Ag solid. Jadi ininya pasti 2 Ag, ya. Ininya pasti seperti ini. Yang membedakan apa, ya? Yang membedakan hanya di sebelah sini aja, hanya R-nya aja yang beda, ya. Contoh, ada CH3, CH2, CHO, ya, Ag plus Ag2O Ag membentuk CH3, CH2, COH Ag plus 2 Ag solid, ya. Jadi ininya pasti sama, ya. Jadi ininya pasti sama, ya. Kemudian, yang beda cuma bagian ini. Nah, ini yang beda. Nah, ya. Jadi kalian cuma nulis bagian ininya, ya. Ini sebagai R, ya. R-nya ini CH3 CH2, ya, sini CH3 CH2, yang lainnya tetap sama. Oke, saya akan jelaskan, ya, bagaimana prosesnya, ya. Oke, ini saya tulis CH3, ya, CH2, ya, COH, ya, ininya Ag plus Ag2O Ag, ya, tanda panah, ya. Prosesnya di sini, ya, O-nya masuk ke sebelum H. Nah, di sini, ya. Jadi kalau saya tulis hasilnya di sini adalah CH3, ya, CH3, CH2, CH2, COOH Ag. Ya, jadi sininya COOH. Ya, seperti ini Ag plus, ya. Nah, kemudian membentuk O-nya masuk, Ag-nya di sini membentuk Ag solid, ya, Ag solid. Nah, di sini karena Ag-nya ada 2 dikasih angka 2. Ya, sekarang gimana namanya, ya? Ini namanya propanal. Ya, ini namanya propanal. Kemudian di sini namanya asam propanoat. Ya. Nah, kalau di sini ini apa? Endapan cermin perak, ya. Endapan cermin perak. Ya. Itu apa? Dari senyawa perak Ag, ya. Jadi reaksinya secara umum apa? Kalau ada aldehid direaksikan dengan bereaksi Tolen akan membentuk suatu asam karboksilat dan endapan cermin perak, ya. Reaksinya secara umum seperti ini, ya. Kalian hanya merubah di R-nya, ya. Hanya di R-nya aja yang dirubah, yang lainnya sama. Jadi kalau ininya di sini R-nya kita rubah CH3 CH2, ya. Kemudian CHO atau COH ya gini, ya, namanya propanal, sini asam propanoat. Kalau ini namanya butanal, sini namanya akan hasilnya asam butanoat, ya. Secara umum reaksinya nanti seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kegunaan aldehid, ya, atau senyawa aldehid, ya. Yang pertama ada formalin, ya. Formalin itu terbuat dari larutan yang mengandung 40% formaldehid, ya. Formalin ini digunakan untuk mengawetkan organisme yang sudah mati, ya, atau preparat biologi, ya, desinfektan dan antiseptik, ya, pembunuh kuman, jamur dan virus. Jadi intinya contohnya adalah apa? Pengawetan mayat, ya, ini menggunakan formalin. Atau mungkin misalkan ada ular yang sudah mati diawetkan di laboratorium, ya, atau katak, itu juga menggunakan formalin. Kemudian yang kedua ada namanya etanol atau asetaldehid, ya, digunakan untuk bahan baku, pembuat lem dan obat penenang.